Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, para pejuang sekolah kedinasan. Selamat bergabung kembali dengan saya di channelnya dosen swasta ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini saya akan membahas terkait dengan kisi-kisi materi SKD kedinasan tahun 2024. Nah, sebetulnya untuk kisi-kisi materi ini tidak jauh berbeda ya dengan kisi-kisi materi di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya untuk di TKP ya, tes karakteristik pribadi. Ya, yang tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan titik dua. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Pertama, pelayanan publik. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang kita miliki. Kemudian yang kedua, jejaring kerja. Ya, tujuannya untuk bagaimana agar kita mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi tentunya dengan orang lain secara efektif. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sosial budaya. Ya, tujuannya adalah bagaimana agar kita mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan kemampuan kita dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, tujuannya poin ini adalah untuk melihat bagaimana kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada lagi poin profesionalisme ya. Di sini tujuannya tentu untuk melihat bagaimana kemampuan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir, untuk kisi-kisi TKP ini berkaitan dengan anti radikalisme. Jadi di sini kita dituntut untuk mampu memahami bagaimana itu anti radikalisme, ya, bagaimana pengetahuan kita terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap yang bertolak belakang dengan anti radikalisme, bertindak yang menghadapi stimulus dan beberapa alternatif situasi anti radikalisme dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Nah, jadi pada dasarnya soal-soal yang akan dimunculkan itu akan berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengantisipasi keenam poin ini? Bagaimana caranya kita menyikapi keenam poin yang ada di sini? Ya, kunci untuk bisa memahami itu tentunya teman-teman harus belajar ya, belajar, berlatih, mengulang-ulang soal-soal yang ada eh, di internet mungkin atau di apa namanya di lembaga penyedia layanan tes atau di mana saja teman-teman silakan berlatih. Kalau memang teman-teman sering melakukan itu, mengulang-ulang mengulang-ulang menjawab soal, saya rasa teman-teman akan mampu untuk memberikan jawaban yang baik. Kemudian kisi-kisi untuk TIU, tes intelijensi umum. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa memahami terkait dengan kemampuan verbal ya. Kemampuan verbal itu meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian yang kedua, kemampuan numerik yang meliputi eh, bagaimana kemampuan kita dalam berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kemudian yang ketiga, kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Saya kira untuk TIU ini sudah sangat banyak sekali channel yang ada di YouTube yang membahas bagaimana contoh-contoh soal dari TIU. Tinggal teman-teman membacanya, mempelajarinya dan mengulang-ulang setiap soal yang ada. Dan saya rasa untuk soal yang akan muncul di tahun 2024 ini tidak akan jauh berbeda dengan soal-soal yang muncul sebelumnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu tes wawasan kebangsaan. Nah, kisi-kisinya masih mirip-mirip dengan yang kemarin-kemarin. Ya, karena di sini fokusnya itu pada poin pemahaman tentang Pancasila, terkait dengan prinsip, nilai, dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, nah itu terkait dengan isi, struktur, dan semangat konstitusi negara. Ini harus kita pahami tentunya. Kemudian sejarah perjuangan bangsa Indonesia terkait dengan peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh kunci, dan makna perjuangan kemerdekaan. Kemudian ada lagi kebijakan pemerintah terkait dengan visi, misi, dan program pemerintah dalam berbagai bidang. Nah, ini teman-teman harus update juga ya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru atau mungkin yang akan datang ini seperti apa kebijakan-kebijakannya, apalagi mungkin yang berhubungan dengan IKN ya. Saya kira itu teman-teman perlu pahami yang sampai muncul dalam soal. Kemudian ada lagi
poin yang berhubungan dengan ketahanan nasional, bagaimana konsep, strategi, dan upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Saya kira kalau kita bicara konteks kekinian terkait dengan ketahanan nasional, bisa saja soal-soal yang berhubungan dengan keamanan data, ya cyber security bisa saja muncul di sini. Karena kan sekarang banyak kasus yang berhubungan dengan keamanan data, apalagi yang paling terbaru ini data nasional kita dibobol, teman-teman. Saya kira itu akan menjadi topik yang hangat dan bisa saja muncul dalam soal. Kemudian ada lagi wawasan Nusantara. Di sini wawasan Nusantara kita harus memahami terkait dengan konsep geopolitik Indonesia, potensi maritim, dan pentingnya menjaga keutuhan wilayah. Nah, sekira itu saja ya. Dan pada dasarnya poin-poin yang ada di tes wawasan kebangsaan ini bisa teman-teman pelajari dari berbagai sumber yang ada di internet ataupun di buku-buku yang dijual di Gramedia misalnya. Kalau di internet itu banyak sekali ya yang membahas tentang tes wawasan kebangsaan. Dan insya Allah untuk TWK ini saya akan coba bahas juga di channel ini. Jadi teman-teman silakan nantikan ya. Saya akan coba bahas. Nah, saya akan coba melakukan prediksi terkait dengan soal-soal yang mungkin muncul terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pada akhirnya belajar adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Tidak usah banyak banyak berpikir yang aneh-aneh. Cukup teman-teman belajar, persiapkan diri, maka itulah akan menjadi kunci kesuksesan teman-teman. Sekian dari saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.